sebuah seni untuk bersikap bodoh amat. Nah, kali ini aku mau bacain buku ini, salah satu favorit aku. Aku mau bacain kalimat-kalimat yang udah aku underline, berarti kalimat itu adalah kalimat yang aku rasa penting. Dan aku mau bahas sedikit, semoga kita bisa ambil manfaat. Nah, kalimat pertama adalah, dia nyaman dengan cerminan dirinya yang dianggap sebagai sebuah kegagalan. Nah, jadi buku ini dimulai dengan kisah seorang seniman bernama Charles Bukowski yang hidupnya itu dianggap kegagalan oleh orang-orang, dari apa yang dilakukan, kemudian keadaannya gitu. Jadi orang anggapnya itu gagal gitu. Padahal dia sendiri nyaman dengan hidup itu, dia ngerasa happy gitu, justru lebih happy dari orang-orang yang ngerasa dia gagal itu gitu. Nah, pesannya di sini adalah bahwa kita tuh lebih tahu apa yang buat kita nyaman, buat kita happy, terlepas dari apa yang dia lakuin ya. Kan kita tentu punya nilai-nilai sendiri dalam hidup. Nah, kalau aku suka relate ini dengan perkataan almarhum, atau aku sering bilang, lebih baik dianggap orang susah tapi aslinya kita senang daripada dianggap orang senang padahal kita susah gitu. Jadi tetap lebih baik itu adalah apa yang kita rasa gitu, bukan penilaian orang. Kalimat selanjutnya adalah, memedulikan terlalu banyak hal akan berakibat buruk untuk kesehatan mental Anda. Maksudnya kita memang gak akan mungkin bisa mempedulikan semua. Oke, kunci untuk kehidupan yang baik bukan tentang memedulikan lebih banyak hal, tapi tentang memedulikan hal yang sederhana saja, hanya peduli tentang apa yang benar dan mendesak dan penting. Nah, apa yang benar itu yang perlu dipeduliin, kemudian apa yang mendesak dan apa yang penting gitu. Selainnya nggak usah peduliin. Bersikap masa bodoh akan menyelamatkan dunia. Nah iya, kalau orang-orang udah mentalnya sehat karena pedulinya hanya pada hal-hal yang penting, ya udah dunia akan baik-baik aja juga. Menginginkan pengalaman positif adalah sebuah pengalaman negatif. Menerima pengalaman negatif adalah sebuah pengalaman positif. Penerimaan itu adalah hal yang penting, akhirnya kita jadi bersyukur, lebih menikmati, dan hal-hal baik akan datang insya Allah. Bersikap masa bodoh sesungguhnya menghasilkan sesuatu yang besar. Kalau kita masa bodoh dalam artian hal yang emang gak penting, kita gak mau pikirin, ya udah kita akhirnya jadi fokus pada hal-hal yang penting, dan insya Allah hidup kita akan jadi baik, bahagia, benar. Oke, masa bodoh atau bodoh amat artinya memandang tanpa gentar tantangan yang paling menakutkan dan sulit dalam kehidupan dan mau mengambil suatu tindakan. Nah, kalau kita udah bodoh amat dengan hal-hal yang gak penting, akhirnya hal-hal penting yang dia adalah tantangan, rintangan, tapi dia penting, dan kita akan jajal gitu, karena kita tahu ini penting walaupun ada tantangannya, dan yang ini nggak penting walaupun mudah gitu kan, walaupun datang aja gitu, bahkan tanpa kita usaha dia kita bisa dapat, tapi nggak penting, ya udah nggak perlu juga gitu kan. Oke, selanjutnya adalah, intinya adalah bukan menghindari kesulitan, intinya adalah menemukan hal sulit yang bisa Anda hadapi dan nikmati. Nah, karena memang nggak ada hidup itu yang tanpa kesulitan, tanpa rintangan tuh nggak ada. Cuma alhamdulillah gitu ya, kita diberi keistimewaan itu kita bisa milih kesulitan apa yang kita mau hadapi, tantangan apa yang kita mau jalani gitu. Dikasih pilihan itu adalah udah keistimewaan kan buat kita gitu. Jadi akan selalu ada masalah, akan selalu ada tantangan, tapi kita bisa pilih tantangan apa yang kita mau, masalah apa yang kita mau selesaikan untuk hidup kita jadi lebih baik gitu, lebih berarti gitu. Karena mau cari aman, mau cari mudah itu tetap aja ada resiko, ada konsekuensi. Yang jelas kita tahu apa yang benar, apa yang mendesak, apa yang penting tadi. Jika Anda menyadari kalau diri Anda secara konsisten memberikan porsi perhatian yang terlalu berlebihan untuk hal sepele yang membuat Anda gusar, artinya Anda tidak punya sesuatu yang layak dikerjakan di hidup ini. Nah, kalau kita udah musingin hal-hal yang gak penting, terus kita kapan akan diberi amanah untuk hal-hal yang penting gitu kan. Jadi ya udah, hal yang gak penting gak usah dipentingin, biar yang dipentingin itu hal yang penting aja, akhirnya kita pun insya Allah menjadi orang yang penting gitu. Kedewasaan muncul ketika seseorang belajar untuk peduli hanya pada sesuatu yang sangat berharga. Oke, jadi gak baperan untuk hal-hal yang memang gak perlu dibaperin gitu kan. Cuek dan masa bodoh adalah cara yang sederhana untuk mengarahkan kembali ekspektasi hidup kita dan memilih apa yang penting dan apa yang tidak. Nah, kalau udah masa bodoh tadi, jadi kita tahu apa yang penting, apa yang tidak. Mungkin seperti berulang ya, tapi nggak apa-apa, yang penting kan kita dapat pesannya.
kebahagiaan datang dari keberhasilan untuk memecahkan masalah. Nah, karena memang gak akan mungkin ada orang yang hidupnya tanpa masalah. Tapi justru dengan dia memecahkan masalah yang memang dia pilih gitu ya, masalah yang penting, masalah yang baik, iyalah gitu ya, yang dia hal yang benar, akhirnya kebahagiaan akan datang. Kebahagiaan yang sejati akan terwujud hanya jika ketika Anda menemukan masalah, Anda menikmatinya dan menikmati proses pemecahannya. Karena kalau nggak dinikmati, what's life? Siapa diri Anda yang sebenarnya ditentukan oleh apa yang ingin Anda perjuangkan. Nah, kamu maunya apa? Nah, that's you. Seseorang yang benar-benar memiliki penghargaan diri yang tinggi mampu melihat bagian negatif dari pribadinya secara belak-belakan gitu. Bahkan kalau memang kita benar-benar punya penghargaan diri yang tinggi ke diri kita justru bisa melihat dan mengakui kalau kita memang punya kekurangan. Nah, kan kemudian bertindak untuk memperbaikinya. Nah, itu yang penting, bahwa kita tahu dulu lah diri kita. Kita tetap pasti harus punya kekurangan, gak ada orang yang sempurna. Nah, waktu kita udah nerima itu, justru kita jadi lebih menghargai diri, bahwa kita tahu yang harus aku lakukan berarti adalah hal-hal yang benar, penting, yang bisa memperbaiki kekuranganku tadi. Internet bukan hanya menjadi sumber informasi yang dapat diakses siapa saja, ini juga menjadi sumber ketidaknyamanan, keraguan diri, dan rasa malu bagi siapa saja. Nah, jadi ini sebenarnya adalah gimana kita memfilter apa-apa yang kita konsumsi dari internet. Nah, oke, segitu dulu. Tapi teman-teman bisa lanjut ke part 2 ya, untuk lanjutan sampai aku nyelesain nih bukunya. Lanjut ke part 2.